Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, pagi puasa Ramadan ini, kita masih diberikan limpahan nikmat-nikmatnya sehingga kita semua bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian puasa atau fikih syam, dan juga kita insyaallah masih di dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kiranya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di majelis ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam mudah-mudahan akan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat, dan kepada seluruh pengikut yang setia sampai akhir zaman nanti. Bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang fikih puasa, dan pada pagi hari ini kita akan mengkaji ma yustahabbu lis-shaim, atau ibadah-ibadah atau sesuatu yang disunnahkan bagi yang berpuasa. Apa saja yang disunnahkan bagi yang berpuasa? Di sini yang pertama adalah ta'jilul iftar. Ta'jilul iftar artinya adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi berbuka puasa ini yang terbaik itu adalah disegerakan, ya. Artinya apabila azan maghrib sudah berkumandang atau matahari sudah terbenam, maka disunnahkan untuk bersegera untuk makan atau minum atau membatalkan puasa. Bersegera membatalkan itu yang disebut dengan ta'jil. Ta'jil itu artinya mempercepat. Jadi bukan makanannya, ya, bukan makanan ta'jil. Ta'jil itu artinya adalah perbuatannya, perbuatan menyegerakan berbuka puasa disebut dengan ta'jil. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia senantiasa akan ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi disunnahkan untuk bersegera. Dan itu artinya kalau kita menunda-nunda makruh, tidak disukai. Sebenarnya tidak hanya mentakjilkan atau menyegerakan itu yang disunnahkan ketika kita itu berbuka. Ada beberapa sunnah juga di dalam berbuka ini yang perlu kita perhatikan dan juga kita praktekkan agar puasa kita itu benar-benar maksimal, ya, keberkahannya. Karena
kita ini melaksanakan puasa dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini harapannya husnul khotimah. Artinya adalah semakin kita mendekati akhir, semakin bagus, semakin baik dari segi kualitas maupun kuantitas, minimal sama lah gitu ya, minimal sama. Dan salah satu yang mempengaruhi itu adalah bagaimana kita mempraktekkan sunnah-sunnah ini. Salah satunya adalah sunnah-sunnah ketika berbuka puasa. Yang diperhatikan di sini juga adalah umpamanya jenis makanannya, ya, atau menunya. Ya, jenis makanannya yang biasa dikonsumsi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu yuftir ala raqabat qabla an yusalliya fa in lam yakun fa ala tamarat fa in lam yakun hassan hasawatin min ma'in. Rawahu Tirmidzi. Biasanya Rasulullah itu berbuka dengan rutop sebelum sholat. Kalau tidak ada rutop, biasanya beliau berbuka dengan tamar. Kalau tidak ada tamar, beliau berbuka puasa dengan seteguk air putih. Jadi tiga ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama itu adalah rutop, ya. Rutop itu kurma muda, ya. Kurma muda yang masih belum banyak ya kita dapati kalau di Indonesia, karena memang harganya juga mahal kalau di sini. Jadi itu yang paling bagus, ya, dikonsumsi buat orang-orang yang berpuasa, ya, karena orang yang berbuka puasa itu kondisi lambungnya dalam keadaan kosong. Jadi yang paling cocok itu adalah rutop itu, ya, rutop itu yang paling cocok. Kalau tidak ada rutop, baru tamar. Tamar itu adalah kurma kering, ya, yang biasa kita konsumsi itu. Kalau tidak ada kurma kering, boleh, ya. Rasulullah itu biasanya beliau itu hanya minum air putih. Jadi itulah yang paling bagus buat kita konsumsi ketika kita itu berbuka puasa. Sebenarnya kalau mau buka yang lain juga boleh-boleh saja, ya. Kalau kita kan biasa gorengan, ya, pakai bumbu kacang, mie glosor, ya nggak apa-apa, hanya kurang cocok. Nah, kalau itu kita biasakan, bisa-bisa itu yang akan menyebabkan kita itu sakit lambung dan sebagainya, kita nanti akan bermasalah. Dan itu bisa menyebabkan kita itu nanti tidak bisa melanjutkan atau sulit melanjutkan program puasa kita sampai akhir Ramadan, ketika kita itu bermasalah dari lambungnya, ya. Jadi tidak hanya semangat, ya, yang berpengaruh atau keimanan yang berpengaruh, tapi juga cara-cara kita berpuasa. Salah satunya adalah cara berbuka puasa itu. Jadi salah satunya itu adalah apa yang kita konsumsi itu. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan itu adalah tidak berlebih-lebihan.
di dalam berpuasa, di dalam berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma mala'a adamiyyun wi'an syarban min batnin bihasbi ibni adam akalatun yuqimna salbah fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Rawahu Tirmidzi. Tidaklah manusia itu memenuhi satu tempat itu lebih buruk dari ketika dia memenuhi perut. Cukuplah bagi manusia atau anak Adam makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Akan tetapi apabila memang harus nambah ya, atau tidak cukup, merasa tidak cukup, maka lambung kita atau perut kita itu dibagi tiga. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga buat pernafasan. Jadi itu yang terbaik ya. Jadi Rasulullah itu biasanya kalau beliau makan itu makanannya itu hanya bisa melegakan tulang punggung ya. Jadi kalau sudah makan tulang punggungnya itu sudah tegak. Nah berarti itu sudah cukup. Tapi kalau umpamanya makanannya enak ya, rugi nih kalau nggak nambah. Apalagi ditraktir umpamanya ya. Kan pun kalau ditraktir itu nggak nambah. Di restoran umpamanya. Nah, itu kata Rasulullah itu ya kalau harus nambah jangan berlebihan, tetap ya maksimalnya itu perut kita itu dibagi tiga, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga buat pernafasan. Nah kemudian yang perlu diperhatikan juga ya ketika kita berbuka puasa, ternyata waktu kita berbuka puasa atau sebelum atau menjelang kita berbuka puasa itu adalah waktu yang terbaik kita itu berdoa. Itu adalah waktu yang mustajab ya, mustajab. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga golongan yang tidak akan ditolak doanya, kata Rasulullah. Al-imamul 'adil was-sha'im hina yuftirah wa da'watul mazlum. Pemimpin yang adil, kemudian orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan doanya orang yang terzolimi ya. Jadi tiga golongan ini kalau berdoa kata Rasulullah, doanya itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya itu adalah orang yang berpuasa menjelang berbuka puasa. Itu adalah waktu mustajab bagi kita untuk berdoa. Ya, jadi sebenarnya di hadis lain itu dijelaskan bahwa orang yang berpuasa itu dari sejak dia sahur sampai berbuka itu adalah waktu yang berdoa, mustajab. Tapi paling mustajab lagi puncaknya itu adalah menjelang berbuka puasa. Ya, di mana kondisi fisik kita itu adalah kondisi lemah. Jadi lemahnya itu karena kita itu beribadah. Lemahnya fisik kita itu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam kondisi itulah kita itu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ciri orang yang diijabah doanya itu adalah orang yang ridho terhadap
atau orang yang menerima syariat Allah, syariat Islam. Ya, jadi orang yang berpuasa kemudian dia sampai menjelang berbuka, itu kan kondisi fisiknya itu lemah. Kenapa lemah? Karena dia itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan. Artinya kita itu dalam kondisi semangatnya itu ridho terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti inilah, yang orang yang ridho terhadap kehendak Allah, itu Allah juga akan ridho. Ya. Kehendak Allah itu kan ada 3. Ada namanya sunnatullah yang disebut dengan hukum alam oleh orang-orang ini. Sunnatullah, pokoknya matahari terbit dari arah timur tenggelam ke barat, itu adalah sunnatullah. Nah, jadi kita harus menerima sunnatullah itu. Sunnatullah itu tidak bisa ditolak, karena itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang kedua itu adalah syariatnya, ya, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya perintah sholat, ya, kita tidak menolak, kita menerima dengan penuh keridhaan. Nah, itu artinya kita menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah yang ketiga itu namanya adalah takdir. Nah, kita juga kalau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan ridho terhadap kita. Ya. Nah, yang bermasalah itu adalah takdir yang buruk itu. Ya. Kalau takdir yang baik kan biasanya kita menerima semua. Tapi kalau takdir yang buruk atau takdir yang menyakitkan, banyak di antara kita yang tidak bisa menerima. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita ujian berupa takdirnya, kehendaknya yang tidak kita sukai, kalau kita ridho, maka Allah akan ridho. Di dalam hadis itu dikatakan, Inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu apabila mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho terhadap ujian Allah, maka Allah juga akan ridho terhadapnya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang tidak menerima atau marah terhadap ujian Allah, maka Allah pun akan marah, akan murka. Ya, makanya salah satu, ya, golongan yang juga diterima atau selalu dijabah doanya itu adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang sakit itu juga kalau berdoa, doanya dijabah. Kenapa? Karena orang yang sakit itu sedang diuji. Sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau orang yang sakit itu ridho terhadap sakitnya itu, maka Allah pun akan ridho. Nah, disitulah kalau kita itu ridho, ya, Allah juga ridho, maka sakit kita itu kan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita ridho itu kan kita enggak kesal, kita enggak menyalahkan Allah, kita tidak menyalahkan takdir, kita tidak menyalahkan orang lain, atau kita tidak menyalahkan diri sendiri. Karena yang akan menyebabkan kita itu tambah parah itu adalah pikiran kita. Tapi kalau namanya kita ridho, itu hati kita akan tenang. Kalau hati kita tenang, ya sakit kita itu akan cepat sembuh. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala juga ridho. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ridho, maka apapun yang diminta oleh hamba-Nya itu akan diberikan. Hanya memang tidak semudah yang kita ucapkan. Yang ucapinnya sih mudah. Memang butuh kepada latihan, butuh juga kepada
terus ya memperbaiki dan memperbarui keimanan kita. Jadi salah satu penyebab kenapa orang yang menjelang berbuka puasa itu diijabah doa, karena orang yang melaksanakan perintah Allah atau orang yang menjelang berbuka puasa itu dalam kondisi lemah. Dia itu lemahnya itu karena melaksanakan perintah Allah, ridha atau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang menjelang berbuka puasa itu apabila berdoa itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah berikutnya adalah as-sahur. As-sahur. Ini juga sahur ini perlu kita perhatikan ya. Jadi buka puasa dan sahur itu sama-sama makan. Sama-sama makan. Kelihatannya ya secara sekilas enggak ada nilai ibadah gitu. Ya kan sama aja dengan kita makan di bulan yang lain. Tapi ternyata makanan kita, aktivitas makan kita itu berpahala. Pahalanya besar. Terutama sekali adalah sahur. Sahur itu pahalanya sangat besar. Ya. Apa sih sahur itu? Apa pengertian sahur itu? Para ulama mengatakan sahur itu adalah ma yuqal fis sahri ay ba'da muntasifil laili ila al-fajr. Sahur itu adalah makanan yang kita makan di waktu sahur atau setelah pertengahan malam sampai datangnya waktu fajar. Jadi sahur itu tidak boleh kalau habis isya. Habis isya langsung buka sahur aja. Enggak boleh ya. Tapi sahur itu adalah setelah pertengahan malam. Ya, setelah pertengahan malam menjelang waktu fajar, itulah sahur itu. Kemudian keutamaannya itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, as-sahur kulluhu barakah, kata beliau. Sahur itu secara keseluruhannya adalah berkah. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian meninggalkannya. Walau an tajra ahadukum jur'atan min ma'in, meskipun kalian hanya meminum seteguk air. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakkirin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan malaikat-malaikatnya itu bersalawat kepada orang yang makan sahur. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW itu mengatakan seluruh bagian sahur itu adalah berkah. Apa berkah itu artinya? Berkah itu artinya adalah kathratul khair wa ziyadatuha wa dawamuha. Banyaknya kebaikan dan kebaikan itu bertambah terus dan mengalir terus. Kebaikan itu. Jadi kebaikan yang bertambah dan mengalir terus itu ternyata ada pada sahur. Makanya kata Rasulullah, seluruh bagian dari sahur itu adalah berkah. Janganlah ditinggalkan makan sahur itu. Karena sahur itu beda dengan buka puasa kondisinya. Kalau buka puasa itu kan kita itu perlu direm. Tapi kalau sahur perlu didorong. Kalau orang makan buka puasa itu kan kayaknya semuanya itu ya pengen disikat. Kalau kita ngabuburit namanya ada yang jualan makanan, kayaknya semuanya pengen dibeli. Enak semua kayaknya. Kenapa? Karena kondisi kita dalam keadaan lapar. Tapi kalau sahur, tantangannya itu kita nggak mau makan, males makannya.
makan apa saja itu pengen muntah ya di waktu-waktu sahur itu ya. Nah, makanya Rasulullah itu memberikan kita itu semangat agar tetap makan sahur. Beliau mengatakan seluruh bagian sahur itu adalah berkah kata beliau, artinya pahalanya banyak. Jangan ditinggalkan ya, jangan ditinggalkan makan sahur. Minimal kata Rasulullah, kita itu minum seteguk air putih ya, jadi jangan kopi ya, roket kopi beda lagi, minum air putih itu yang paling cocok gitu ya. Kemudian beliau mengatakan, kenapa harus tetap memakan sahur? Kata Rasulullah, karena ketika kita makan sahur, kita itu disholawati oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat. Kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersalawat kepada orang yang makan sahur. Biasanya kan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kepada orang yang terbaik. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita makan sahur, ternyata Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersalawat buat kita. Saking senangnya Allah Subhanahu wa taala itu kepada apa yang kita lakukan. Nah, makanya disitulah kita itu dianjurkan untuk tetap makan sahur, tidak ditinggalkan, meskipun itu minimal kita itu minum seteguk air. Kemudian ketika makan sahur itu juga ternyata waktu makan sahur itu adalah waktu yang mustajab juga. Waktu yang mustajab. Artinya kalau kita berdoa, doa kita itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Yaqul man yad'uni fa astajibu lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Rasulullah bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi itu setiap malam turun ke langit dunia ketika malam itu tinggal sepertiganya, di sepertiga akhir malam. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, man yad'uni fa astajibu lahu, siapa yang berdoa sekarang aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang minta sekarang aku akan berikan apa yang dia minta. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang minta ampun sekarang aku akan ampuni. Jadi ketika kita di sepertiga malam itu kita dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bangun apa tidak? Ya, jadi orang yang bangun malam, terutama sekali itu adalah bangun di sepertiga malam, itu adalah orang yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena biasanya itu adalah waktu yang paling nyaman dan enak kita itu tidur. Orang nyenyak tidurnya itu adalah di sepertiga malam itu. Coba kalau kita dibangunin itu kan berat. Anak-anak itu biasanya kalau dibangunin itu berat sekali ya, biasanya duduk. Nanti kalau ditinggal ini lagi tidur lagi. Atau pindah ya, tidur lagi di kursi, karena memang nyenyak-nyenyaknya tidur itu ya. Kalau bapak sih enggak itu ya, kalau bapaknya tidur nanti semuanya tidur soalnya ya. Jadi itu nyenyak-nyenyaknya kita tidur, enaknya kita itu tidur itu di situ jam-jam segitu. Makanya kalau ada hamba Allah yang bangun dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah hamba Allah yang istimewa. Dan Allah Subhanahu wa taala
Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia itu berdoa, aku akan kabulkan doa. Kalau dia itu meminta, akan aku berikan apa yang dia minta. Kalau dia itu minta ampun, aku akan ampuni. Jadi kita itu bicara, ada nggak yang minta? Kalau ada yang minta, aku akan berikan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya orang-orang yang sukses, ya, suksesnya itu sukses dunia akhirat. Orang-orang yang sukses di bidangnya dan dia itu dekat kepada Allah, itu biasanya rahasianya itu adalah orang itu biasanya bangun di sepertiga malam, bangun dalam rangka untuk melaksanakan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Ya, B.J. Habibie itu ya, ceritanya itu beliau pada cerita itu salah satunya beliau mengatakan itu ya setiap malam beliau sholat tahajud. Ketika beliau kuliah di Jerman, ya, beliau ceritanya itu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena itu ternyata orang yang bangun di sepertiga malam itu dicari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa yang dia minta. Jadi itulah ya, keutamaan dari waktu ketika kita makan sahur. Makanya ketika kita makan sahur itu bagusnya dikondisikan ya. Jadi kita tidak nonton ya, apalagi yang sia-sia ya, kita itu benar-benar dalam suasana beribadah, suasana berdoa. Nah, apalagi kita itu dianjurkan juga banyak-banyak istighfar ya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan wabil asharikum yastaghfirun. Salah satu ciri dari orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar di waktu sahur. Nah, kemudian waktunya yang terbaik itu adalah di akhir kalau sahur. Jadi kalau buka puasa itu dipercepat. Jadi kalau sudah azan bersegera. Tapi kalau sahur itu diakhirkan. Artinya didekatkan ke subuh, didekatkan ke subuh. Tapi jangan sampai subuh ya, didekatkan aja. Di dalam satu hadis, ya, Zaid bin Sabit yang pernah bilang, saya pernah sahur bersama Rasulullah SAW, kata beliau. Kemudian ditanya kepada Zaid bin Sabit, berapa sih jaraknya sahur Rasulullah SAW itu sampai subuh? Ya, Zaid bin Sabit ditanya. Jadi beliau mengatakan, tasahharna ma'an Nabi SAW. Kami pernah sahur, makan sahur bersama dengan Nabi SAW. Thumma qumna ila shalah. Kemudian setelah itu kami bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Fasa'alahu Anas. Kemudian Anas bin Malik nanya ke dia, kam bainahuma, antara makan sahurnya Rasul sampai subuh itu berapa sih waktunya? Nah, kemudian Zaid bin Thabit itu mengatakan qadra 50 ayat. Waktunya itu sekitar bacaan 50 ayat. 50 ayat. Surat apa itu 50 ayat? Jadi sekitar 2 halaman ya. Bacaan 2 halaman. Yang lancar ya, jangan yang terbata-bata. Kalau terbata-bata bisa 2 jam. Ya. Jadi segitulah ya, sekitar 10 menitan ya jaraknya. 10 sampai 5 menit lah jaraknya itu. Artinya dekat ya, benar-benar dekat ke waktu subuh. Nah, kemudian ada yang perlu kita perhatikan terkait dengan pemahaman hadis. Jadi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi begini ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu minhu.
Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan dengan syarat Muslim. Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan dan di tangannya itu masih ada makanan, maka janganlah dia meletakkan makanan tersebut sampai dia menghabiskannya. Nah, ternyata kata para ulama, pemahamannya itu bukan azan subuh yang seperti kita dengarkan ya. Karena dulu itu di zaman Rasul itu ada dua azan. Azan pertama itu dikumandangkan oleh Bilal, azan yang kedua itu dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan, jangan kamu meletakkan makananmu ketika azan. Maksudnya adalah azan dari Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah itu azan, tetap terus habiskan makanan. Tapi ketika Abdullah bin Umi Maktum itu sudah azan, maka harus segera berhenti, karena azannya Abdullah bin Umi Maktum itu artinya sudah masuk waktu fajar. Jadi sebagian besar ulama itu menafsirkan seperti itu. Ya, makanya jangan disalahpahami bahwa ketika kita azan terus makan. Ya. Soalnya kalau umpamanya belum habis, padahal masih banyak ya, masih satu piring penuh, terus saja makan, kan belum selesai. Nah, ternyata sebagian besar ulama itu menafsirkan seperti itu. Azan yang dimaksud di sini adalah kata para ulama itu azan yang pertama. Nah, kemudian sunnah berikutnya itu adalah tarawih. Jadi sunnah yang ketiga adalah melaksanakan sholat tarawih. Apa tarawih itu? Tarawih itu hiya tilka sholatul ma'thurah allati addiha al-muslimun jama'atan fil masjid ba'da sholatil isya. Tarawih itu artinya adalah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dilaksanakan oleh umat Islam secara berjamaah di masjid setelah melaksanakan sholat isya. Keutamaannya dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih dengan landasan iman dan berharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan tentang keutamaan orang melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu dulu dilaksanakan oleh Rasul cuma 3 kali. Cuma 3 kali secara berjamaah. Ya, disebutkan di dalam hadis itu ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah kharaja dzata lailatin, suatu malam Rasulullah itu keluar, ay min Ramadan, di bulan Ramadan, min jawfil laili, tengah malam, fa shalla fil masjid, kemudian beliau salat di masjid, fa shalla rijalun bi salatihi, kemudian orang-orang itu salat di belakang beliau. Fa asbahan nasu fatahaddatsu, kemudian di pagi harinya orang cerita, tadi malam kita itu sholat bersama Rasulullah ketika tengah malam sholat berjamaah. Artinya tersebarlah apa yang dilaksanakan oleh Rasul. Fattama aktsaru minhum fasallu ma'ahu, kemudian di malam berikutnya berkumpullah orang yang lebih banyak untuk melaksanakan sholat bersama Rasul. Fasbahan nasu fatahaddatsu, kemudian di pagi harinya jadi bahan diskusi lagi. Tadi malam lebih banyak lagi orang yang melaksanakan sholat qiyam Ramadan. Fakathura ahlul masjid minal lailatil tsalitsah,
Di malam yang ketiga tambah banyak orang, penuh gitu loh, ya, memenuhi masjid. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah itu melaksanakan sholat, mengimami mereka. Falamma kanatil lailatul rabi'ah ajazal masjid an ahlihi. Kemudian di malam keempat Rasulullah itu enggak keluar ke masjid, tetap di rumah. Hatta kharaja li sholati subhi, sampai kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Falamma qadal fajra, kemudian setelah selesai melaksanakan sholat subuh, aqbala 'alan nasi fatashahhada thumma qala. Kemudian Rasulullah itu ya menyampaikan khutbah, berkhutbah di depan para sahabat. Qala, beliau mengatakan, amma ba'du fa innahu la yakhafu alayya makanakum. Sesungguhnya banyaknya kalian ikut sholat tarawih di belakangku itu bukan dikhawatirkan oleh aku. Aku enggak khawatir tentang itu. Lakinni khasyitu an tafrida alaikum fata'jazu anha. Tapi aku itu khawatir nanti ini diwajibkan, kemudian itu akan memberatkan kalian, kata Rasulullah. Jadi itulah alasannya Rasulullah itu sholat tarawih itu berjamaah itu cuma 3 hari. Setelah itu tidak sholat berjamaah lagi, sholat tarawih itu. Dan itu sampai seperti itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Abu Bakar As-Siddiq juga seperti itu. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berkelompok-kelompok. Jadi di sini satu kelompok, sini satu kelompok. Namanya RT 3 satu kelompok, RT 1 satu kelompok, RT 2 masing-masing punya imam sendiri. Ya, contohnya begitulah gitu ya. Sampai kemudian Umar bin Khattab itu memerintah. Di awal-awal pemerintah Umar bin Khattab itu terjadi. Kemudian suatu malam ya Umar bin Khattab itu kayaknya enggak serap gitu. Akhirnya dikumpulkanlah umat Islam itu. Ya, dikumpulkan untuk melaksanakan sholat tarawih dengan satu imam. Siapa yang ditunjuk menjadi imam? Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab itu adalah sahabat Nabi yang paling bagus bacaannya. Jadi itulah kisahnya dari sholat tarawih. Adapun rakaatnya itu tidak, kata para ulama itu tidak dibatasi. Di zaman Umar bin Abdul Aziz ya, di Madinah itu dilaksanakan 36 rakaat. Ya, 36 rakaat ya, kemudian 3 rakaat witirnya ya, di Madinah itu juga diceritakan oleh Imam Malik yang di dalam kitab beliau Al-Muwatta. Imam Syafi'i juga mengatakan seperti itu, ra'aitun nasa yaqumuna bil madinati bi 39 wa fi Makkah bi 23 laisa fi syai'in min dzalika dhiqun. Aku menyaksikan orang-orang itu melaksanakan sholat tarawih di Madinah dengan 39 rakaat dan di Mekah 23 rakaat. Jadi boleh dipraktekkan di sini ya. 39 rakaat kalau kuat ya. Kenapa katanya itu di Madinah itu lebih banyak rakaatnya? Karena kalau di Mekah itu setelah melaksanakan witir, orang-orang itu tawaf ya. Jadi udah di samping udah melaksanakan sholat tarawih, tawaf juga. Nah, untuk menandingi apa yang dilaksanakan oleh umat Islam di Mekah, kemudian di Madinah dilebihkan 36 rakaat tambah 3 rakaat witir. Nah, jadi itu rakaat-rakaatnya ya. Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu di dalam fatwanya, majmu' fatwanya mengatakan
Beliau mengatakan sabata an Ubay bin Ka'ab kana yaqumu bin nasi 20 raka'atan fi Ramadan. Ya, diceritakan di hadis yang sahih bahwasanya Ubay bin Ka'ab itu mengimami orang-orang itu dengan 20 rakaat di bulan Ramadan. Yutiru bi thalathin, dengan witir 3 rakaat. Farqa katsirun minal ulama'i anna dzalika huwa sunnah. Kemudian para ulama berkesimpulan 23 rakaat itulah yang sesuai dengan sunnah. Li'annahu qama bainal muhajirin wal ansar lam yunkirhu munkirun. Karena saat itu Ubay bin Ka'ab itu menjadi imam di depan para senior dari kaum muhajirin dan ansar, dan tidak ada di antara mereka itu yang protes ketika Ubay bin Ka'ab itu mengimami dengan jumlah rakaat 23 rakaat. Jadi para ulama itu mengatakan kalau umpamanya kita melaksanakan 11 rakaat itu ada dasarnya ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan beliau itu 11 rakaat. Kalau kita 23 rakaat itu yang dianjurkan oleh zaman Umar bin Khattab. Artinya itu yang dilaksanakan oleh khulafaur rasyidin. Sedangkan di dalam hadis dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Artinya sama-sama punya dasar. Artinya tidak perlu lagi diperdebatkan berapa rakaat. Yang salah itu adalah yang tidak sholat. Yang perlu kita perhatikan itu adalah sholat bersama dengan imam sampai selesai. Itu yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena Rasulullah itu pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man qama ma'al imami hatta yansharifa kutiba lahu qiyam lailatin." Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk. Nah itu para ulama itu menekankan di situ. Jadi kalau umpamanya di masjid itu 11 rakaat, ya 11 rakaat. Ya, jangan umpamanya 8 rakaat. Setelah itu nanti witirnya di rumah bersama dengan imam sampai selesai. Kalau umpamanya di masjid itu ada 23 rakaat, 23 sampai tuntas bersama dengan imam. Karena kita itu akan mendapatkan keutamaan. Nah, bagaimana kalau umpamanya kita pengen melaksanakan sholat tahajud? Ya. Nah, kata para ulama ada 2 cara. Cara yang pertama itu adalah nanti setelah witir kita melaksanakan sholat tahajud, tidak perlu lagi witir. Ya. Karena tidak boleh ada 2 witir di dalam satu malam. La witran fi lailatin. Tapi kalau umpamanya kita pengen witirnya diakhirkan, cara kata Syekh bin Baz itu mengatakan gini. Ketika imam itu salam, ya, ketika witir itu kita naik lagi, berdiri lagi melaksanakan 1 rakaat. Artinya ketika imam itu witir, kita tidak witir, ya, karena kita menggenapkan. Jadi witirnya itu nanti setelah kita selesai melaksanakan sholat tahajud. Nah itu yang paling utama ya, karena di dalam hadis itu disebutkan bahwa ij'alu akhira sholatikum bilailatin witran. Jadikanlah sholat witir itu adalah penutup dari seluruh sholat-sholat kamu di satu malam. Jadi itu yang diperhatikan juga. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah kekhusyukannya itu ya. Jadi jangan sampai kita ikut 2-3 tapi cuma 7 menit ya, cuma 7 menit karena cepat ya. Karena kalau kita tidak tumanina tidak sah sholat kita. Rasulullah SAW itu pernah menegur ya,
sahabat yang melaksanakan sholat dengan cepat. Beliau mengatakan, irji fasholli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, kamu itu belum sholat. Jadi disuruh diulang bagi mereka yang cepat-cepat di dalam sholat. Jadi yang harus dihindari itu adalah cepat-cepatnya itu ya, sehingga kita tidak tumakninah. Itu saja mungkin yang bisa kita kaji pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan di sini. Ya. Ya. Iya, sepertiga malam itu, kalau satu malam itu 12 jam, berarti 12 bagi 3, yang 4 ya. Berarti jam 6 namanya, antara 6 sampai 6, jam 6 mundur ke belakang 4 jam. Jam 2 ya. Ya, berarti jam 2. Berarti dari jam 2 malam itu sudah sepertiga malam ya. Sudah masuk sepertiga malam. Ya, kira-kira gitulah ya. Sebenarnya tidak mutlak juga ya. Penting akhir, yang penting akhir malam kan. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Iya, tahajud. Jadi perbedaannya antara tahajud dan qiyamul lail itu adalah, kalau qiyamul lail itu adalah seluruh sholat-sholat sunnah yang kita laksanakan di malam hari itu adalah qiyamul lail. Apakah kita belum tidur atau telah tidur? Sholat tahajud juga termasuk qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu umum ya. Adapun tahajud itu memang tidur dulu. Jadi setelah tidur baru kemudian kita melaksanakan sholat tahajud. Jadi itu perbedaannya memang antara tahajud dan qiyamul lail. Ya. Iya. Gimana? Yang terakhir itu niatnya tidak, jadi kan imam witir, kita menggunakan kita berdiri lagi. Iya. Jadi yang terakhir itu niatnya tidak. Iya. Iya, jadi kata Syekh bin Baz salah satunya itu, iya beda niat kita, beda niat dengan imam. Jadi imam sholat witir, kita tetap tarawih. Itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan kita beda niat dengan imam. Seperti umpamanya imam sholat sunnah, kita sholat wajib itu boleh. Imam sholat wajib, kita sholat sunnah juga diperbolehkan. Diperbolehkan beda niat itu ya. Dasarnya itu adalah, dulu Mu'adz bin Jabal itu pernah sholat bersama Rasulullah SAW ya, sholat berjamaah. Selesai, kemudian Mu'adz bin Jabal itu pulang ke lingkup ke rumahnya. Ternyata di situ belum sholat, nunggu beliau. Akhirnya beliau jadi imam lagi. Nah, kata para ulama, sholatnya Mu'adz bin Jabal bersama Rasulullah SAW itu adalah sholat wajib. Adapun sholat berikutnya itu sudah kita bilang sholat sunnah. Nah, di situ artinya Mu'adz bin Jabal sholat sunnah, tapi jamaahnya itu sholat wajib. Nah, jadi itu yang jadi dasarnya. Jadi artinya ketika kita umpamanya ada orang yang sholat sunnah nih, kemudian kita baru datang nih,
kita langsung bermakmum di belakangnya, boleh, meskipun mereka salat sunnah. Dasarnya itu diperbolehkan beda niat dengan imam. Jadi nggak perlu lari gitu ya. Takut jadi makmum. Soalnya kalau lari dikejar terus gimana? Iya, itu dasarnya bahwa diperbolehkan kita itu beda niat. Jadi kayaknya jarang mempraktekkan ya kalau namanya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Kita tutup sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.